wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, semangka ini mengingatkan kita pada suatu kisah Syekh Imam Shakik Al-Balkhi. Pada suatu hari, Syekh Imam Shakik Al-Balkhi membelikan buah semangka untuk istrinya. Saat disantapnya, ternyata buah semangka tersebut terasa tawar dan hambar. Dan sang istri pun marah karena kecewa kenapa buah semangkanya tawar dan hambar. Syekh Shakik menanggapi dengan tenang. Setelah selesai mendengarkan amarah istrinya, beliau pun bertanya dengan halus, "Istriku, kepada siapakah engkau marah? Kepada pedagang buahkah? Atau kepada pembelinya? Atau kepada petani yang menanamnya? Ataukah kepada yang menciptakan buah semangka itu?" Tanya Syekh Shakik. Istrinya pun terdiam. Sembari tersenyum, Syekh Shakik melanjutkan perkataannya. Seorang pedagang tidak akan menjual sesuatu kecuali yang terbaik. Seorang pembeli pun pasti ingin membeli sesuatu yang terbaik pula. Begitu juga seorang petani, tentu saja ia telah berusaha menanam dan merawat tanamannya agar menghasilkan buah yang terbaik. Maka sasaran kemarahanmu berikutnya yang tersisa, yakni kepada yang menciptakan semangka itu? Pertanyaan Syekh Shakik menembus ke dalam lubuk hati sanubari istrinya. Lalu terlihatlah di mata istrinya berkaca-kaca dan butiran air mata meleleh perlahan di pipinya. Syekh Shakik pun melanjutkan ucapannya. Wahai istriku, sayangku, bertakwalah kepada Allah. Terimalah apa yang sudah menjadi ketetapannya, agar Allah memberikan keberkahan kepada kita. Kalau hati kita bisa menerima dan ridho, niscaya akan bahagia. Sebaliknya, kalau hati kita tidak bisa menerima dan tidak ridho, maka kita akan selalu kecewa dan menderita. Mendengar nasihat suaminya itu, sang istri pun sadar, tertunduk dan menangis. Mengapa ia kecewa bahkan mencela kepada Allah Sang Maha Pencipta dan Maha Segalanya? Subhanallah, meski hanya sebuah semangka, ternyata bisa membawa pada kebaikan berupa kesadaran istri sang syekh. Dan insya Allah kepada kita semua. Amin. Saudara-saudaraku, di dalam hidup ini kita sering mengalami berbagai macam keadaan. Ibarat rasa buah-buahan, beraneka rasa kehidupan ini. Ada yang manis menyegarkan, ada yang tawar, ada yang pahit, dan ada yang masam. Apapun keadaan yang kita alami, kita mesti belajar untuk menerima dengan ridho dan dengan penuh kesabaran. Karena setiap keluhan yang terucap sama halnya kita tidak rela atau tidak ridho dengan ketetapan Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man lam yardha biqada'i wa lam yashbir 'ala bala'i falyaltamis rubban siwaya." Barang siapa yang tidak ridho menerima ketetapanku, kata Allah, dan tidak sabar menghadapi ujian-ujianku kepada dirinya, silahkan mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat At-Tabrani. Saudara-saudara, mengeluh dan meratapi nasib yang diderita sama artinya dengan merasa tidak bisa terima dan kecewa akan pemberian dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kita berpikir, merasa tidak puas dengan kondisi yang ada, kan manusiawi. Ya betul, hanya saja akan lebih baik bila itu bermanfaat apabila keluhan-keluhan itu secara langsung disampaikan kepada Allah
melalui doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Kita sering lupa bahwa Allah, Tuhan pencipta takdir kita, yang lebih mengetahui pasti apa yang terbaik buat hambanya. Saudara-saudaraku, pelajaran terpenting buat kita adalah ridho merupakan buah dari cinta seorang mukmin kepada Allah. Ibarat seorang kekasih yang mencintai kekasihnya, maka akan menerima apa yang menjadi keinginan dan tuntutan dari yang dicintainya. Baiklah saudara-saudaraku, semoga hati kita senantiasa ridho dan ikhlas pada setiap ketentuan Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kedamaian kepada kita. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.